Halo, Sobat Story. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya, selamat datang di channel saya, channel yang membahas fakta unik tentang sejarah yang mungkin jarang kita ketahui. Nah, Sobat Story, saya kedatangan subscriber saya, dan dia akan bertanya-tanya langsung dengan saya, membahas tentang fakta-fakta sejarah yang mungkin jarang kita pelajari ketika kita duduk di bangku sekolah. Nah, Sobat Story, sebelum lanjut, lihat dulu intro saya. Oke, Sobat Story, jadi ini salah satu subscriber saya yang penuh antusias dan penasaran mengenai tentang sejarah-sejarah yang ada di Filipina. Bahkan kemarin dia bercerita kepada saya kalau Filipina itu ternyata dulunya Muslim ya. Oleh karena itu saya langsung beri kesempatan oleh subscriber saya ini, dan dia juga ternyata seorang YouTuber, saudara-saudara. Jadi nanti bisa lihat ya di channel ini. Ya, oke. Jangan lupa like, share, subscribe ya. Oke. Silakan untuk Bapak Gerard, silakan mau bertanya. Terima kasih Sobat Story semua. Perkenalkan saya dengan Gerard. Halo semua, salam kenal ya. Halo. Iya, saya ingin menanyakan nih mengenai tentang sejarah Filipina. Bahwasanya ketika itu Indonesia kan dijajah tuh selama 350 tahun. Dan Filipina pun kurang lebih sama, sekitar 350 tahun juga gitu. Nah, yang jadi pertanyaan ini, di Indonesia kan dia terkenal dengan negara muslimnya dan itu kuat sampai dengan sekarang. Nah, sedangkan kalau di Filipina yang tadinya dulu negara muslim yang terkuat, kenapa tiba-tiba berubah menjadi mayoritas non muslim gitu? Padahal sama-sama dijajah kurang lebih 350 tahun. Nah, itu kenapa penyebabnya kalau boleh tahu? Oke, terima kasih. Tadi sudah dikenalkan ya, namanya Pak Gerard. Oke, saya biar lebih akrab lagi manggilnya Sobat Gerard. Nah, karena ini masuk dalam ke channel Sobat Story. Nah, Sobat Story, jadi saya akan jelaskan kenapa sih Indonesia itu Islamnya sampai sekarang bertahan. Padahal dijajahnya kurang lebih sama kedatangannya dengan bangsa Eropa yang datang ke negara Filipina. Di negara Filipina, kedatangan bangsa Eropa itu di tahun 1552. Di Indonesia itu kedatangan 1540. Oke, saya akan jelaskan. Sobat Story, kita lihat dari sejarah dulu ya. Indonesia pertama kali didatangi oleh orang-orang Eropa. Yang pertama adalah orang Belanda, yaitu Cornelis de Houtman. Itu di tahun 1540. Di 1540 tahun. 1540 ya. Sedangkan di Filipina itu kedatangan di tahun 1521, yang waktu itu didatangi oleh langsung dari bangsa Spanyol. Nah, waktu itu yang didatangi oleh bangsa Spanyol yang bernama Ferdinand Magellan. Pertanyaannya, kenapa orang penduduk di negara Filipina dan penduduk negara di Indonesia yang sama-sama latar belakangnya mereka memang sudah mayoritas Muslim, dan sekarang masyarakat mayoritas di Indonesia itu masih bertahan Islamnya, sedangkan di Filipina itu sudah berubah semua untuk menjadi Katolik, yang Islam hanya di bagian selatan. Oke, akan saya jelaskan. Jika saya mengambil referensi dari buku Api Sejarah. Kita lihat dari latar belakangnya dulu. Jadi, yang datang ke Indonesia yang diawali oleh Cornelis de Houtman, dia adalah asli keturunan bangsa Belanda. Dan jika melihat di tahun-tahun sebelumnya, orang Belanda dan orang Inggris adalah negara yang dijajah oleh bangsa Spanyol dan oleh bangsa Portugis. Kenapa dijajah? Karena mereka berbeda agama, walaupun sama-sama Kristen. Bangsa Spanyol dan bangsa Portugis, dia menganut agama namanya Katolik. Sedangkan Belanda dan Inggris, mereka menganut agama Protestan. Nah,
Protestan dia tidak terlalu benci kepada orang-orang Islam, ya kan? Karena sejarahnya mereka hidupnya di sekitar negaranya dia saja dan waktu itu hampir tidak tersentuh sama kekuasaan Islam di saat itu. Sedangkan Katolik waktu itu di daerah Spanyol itu yang menjadi daerah kekuasaan Islam yang dinamakan dinasti Umayyah. Oleh karena itu orang-orang Spanyol dan orang-orang Portugis sangat benci kepada Islam sampai mendarah daging. Karena kebetulan yang datang ke Filipina waktu itu adalah orang Spanyol dan melihat Spanyol bahwa di situ sudah mayoritas Muslim, mereka semakin benci dari asal sejarah yang tanah mereka lahirkan itu hasil dari kekuasaan Islam yaitu dinasti Umayyah. Oleh karenanya di daerah Spanyol itu di daerah Filipina itu orang Spanyol ingin betul-betul menuntaskan semua bangsa di semua masyarakat Filipina itu supaya masuk Katolik. Akhirnya dibuatlah agenda dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, sampai di abad ke-12 sampai di abad ke-19 yang tadinya masyarakat di Filipina itu adalah mayoritas Muslim menjadi masyarakat Katolik. Dan Sobat Story, menurut artikel yang saya baca dan dari beberapa referensi yang saya baca, rata-rata di daerah Filipina itu cara mereka menyebarkan agama Kristen itu dengan cara kekerasan. Hampir 90%. Bahkan ada yang mengusirnya, bahkan ada yang membunuhnya, bahkan ada yang diberi pilihan antara hidup atau mati. Nah, mulai dari dengan cara yang lembut, cara yang merayu, cara membujuk, semua berbagai cara dicoba oleh misionaris bangsa Spanyol untuk masyarakat Filipina. Nah, oke Sobat Story, mungkin itu yang juga menjadi benak pikiran dalam kalian. Kenapa sih Indonesia itu dijajah oleh bangsa asing, tapi Islamnya bertahan sampai sekarang, sedangkan Filipina dijajah dan kurang lebih umurnya sama dengan yang di Indonesia, tapi di sana drastis berubah dari Islam menjubah jadi Katolik. Itulah jawaban saya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga kita bertemu lagi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.